Selamat sore Pak Liberty. Selamat sore Bu Priska. Pak Liberty, soal ada syarat khusus asimilasi yang dilanggar oleh Bahar Smith sehingga dikembalikan kembali ke penjara, ini seperti apa detailnya? Kami ingin tahu. Baik, secara detailnya bahwa setiap narapidana yang mendapatkan asimilasi dan integrasi itu terlebih dahulu menandatangani surat pernyataan manakala yang bersangkutan itu mendapatkan hak itu. Yang bersangkutan itu tidak boleh melakukan tindak pidana baru. Yang kedua, juga tidak boleh menimbulkan sebuah katakanlah itu keresahan di masyarakat. Yang kami menggarisbawahin itu adalah yang pertama, sebagai syarat yang paling prinsip, setiap narapidana yang mendapatkan asimilasi atau integrasi itu tidak boleh dari ucapan maupun perbuatan membuat keresahan di masyarakat. Mari kita lihat apa yang terjadi setelah yang bersangkutan dibebaskan mendapatkan hak-hak itu. Dengan beredarnya di medsos itu ceramah atau pidato beliau yang seakan-akan itu bisa membuat masyarakat itu menjadi resah. Perlu saya garis bawahi bahwa Permen 10 tahun 2020 ini adalah sebuah pemberian kelonggaran kepada narapidana yang memenuhi syarat untuk melakukan physical distancing dan social distancing di rumah tanpa ada kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa mengganggu ketertiban masyarakat baik melalui ucapan maupun perbuatan. Itu yang kami garis bawahi sebagai pelanggaran yang prinsip yang dilakukan yang bersangkutan. Perlu juga saya sampaikan dalam kesempatan ini, beliau masih berstatus narapidana. Manakala itu dilanggar, kami akan mengembalikan ke dalam lapas. Jadi dianggap ada tindak pidana berulang ini karena isi ceramahnya atau konten ceramah yang dianggap provokatif dan pelanggaran protokol kesehatan dalam COVID-19, begitu Pak Liberty? Benar, benar. Nah, setelah asimilasi dicabut lalu diputuskan dipindahkannya ke Lapas Gunung Sindur, ini kenapa Pak Liberty? Karena ini adalah bagian daripada sebuah di dalam ketentuan peraturan baik ditinjau dari sudut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 95 maupun berdasarkan peraturan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013, ini sudah termasuk kategori pelanggaran berat. Justru itu lapasnya kami pindahkan ke Lapas Gunung Sindur. Tadi di dalam konferensi pers saya sudah menyatakan, terhitung hari ini bahwa narapidana atas nama Bahar Smith ini dijatuhi hukuman disiplin berat, yaitu masa tutupan sunyi selama 6 hari dan dapat diperpanjang 2 kali sepanjang yang bersangkutan itu tidak merubah perilakunya. Dan ada beberapa hak-hak yang sudah tidak mungkin beliau dapatkan di dalam tahun ini. Misalnya seperti remisi, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat, itu sudah otomatis dengan diputuskannya dia melakukan pelanggaran berat ini, yang bersangkutan tidak akan mendapatkan itu lagi. Kalau disederhanakan bahasanya ke masyarakat, apakah 6 hari ini artinya diisolasi yang bersangkutan dan apa saja yang ditinjau oleh pihak Kemenkumham selama 6 hari ini? Ya, ini adalah bagian katakan tadi sebuah punishment kepada setiap warga binaan pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran, bahwa dia mempunyai katakan sel tersendiri dengan cara pelayanannya juga tersendiri. Tidak boleh dibesuk, tidak boleh menerima apapun. Ini semuanya selama 6 hari. Segala fasilitas-fasilitas seperti selama ini yang dia dapatkan itu dibesuk boleh, menerima ini boleh, sekarang tidak boleh. Nah, pihak kuasa hukum kalau kita bicara soal boleh dibesuk atau tidak, tadi sempat datang tapi tidak boleh masuk dan juga mengatakan menyesalkan karena tidak ada komunikasi sebelumnya terkait penangkapan ini. Sebenarnya seperti apa? Apakah perlu ada komunikasi kepada pihak kuasa hukum terkait dengan penangkapan kembali Bahar Smith ini, Pak Liberty?
Saya pikir setiap orang boleh berkomentar, tetapi sebagai katakan dulu lawyer, bahwa lawyer juga kan sudah diberitahu ada sebuah pernyataan atau sebuah perjanjian yang ditandatangani di atas materai. Saya pikir lawyer juga tahu itu. Jadi kalau mengatakan tidak ada komunikasi, saya pikir dengan mengacu kepada surat yang ditandatangani oleh yang bersangkutan. Saya pikir lawyer juga tahu. Tidak boleh dibesuk ini termasuk oleh pihak lawyer, oleh pihak kuasa hukum? Sementara ini selama tutupan sunyi tidak boleh. Oke. Nah, kalau dalam 6 hari melanggar ketentuan dalam tutupan sunyi atau isolasi di shelter sendiri ini, ada tadi tambahan lagi 2 hari kemudian, tapi apa setelah itu yang akan diberikan kepada Bahar Smith? Ya, sepanjang dia sudah melakukan sebuah perubahan, itu nanti akan tidak lagi dia menjalani tutupan sunyi. Jadi hak-hak dia atas sebuah katakanlah dulu yang harus dia dapatkan di dalam lembaga pemasyarakatan, itu kembali lagi kita akan berikan. Oke, hak di lembaga pemasyarakatan. Tapi bagaimana dengan sisa masa tahanan? Kalau kita tahu kan vonis Bahar Smith ini 3 tahun penjara. Masih ada sampai November 2021. Apakah dengan dicabutnya asimilasi artinya Bahar Smith harus menjalani sisa masa tahanan sampai November 2021, Pak Liberty? Pasti. Ya, Oke. itu harus dia jalani. Untuk dicabutnya hak tadi, termasuk remisi yang semestinya didapatkan oleh narapidana, apa ini juga termasuk sampai nanti November 2021 atau sampai selama masa tutupan sunyi atau masa isolasi ini saja, Pak Liberty? Nah, itu yang saya katakan tadi, bahwa kriteria untuk pemberian remisi itu adalah minimal 6 bulan berkelakuan baik. Gitu ya. Nah, sepanjang dia dapat berkelakuan baik, nanti dilakukan lagi asesmen oleh petugas Bapas, tidak tertutup kemungkinan juga masih mungkin beliau mendapatkan remisi itu sepanjang berkelakuan baik. Oke, nah saya juga mau tanya soal bagaimana pengamanan di sana. Tadi simpatisan dari Bahar Smith juga datang ke Gunung Sindur. Apakah ada diperketat kembali pengamanan di sana atau seperti apa, Pak Liberty? Pengetatan pengamanan saya pikir biasa-biasa saja, karena kita kan sudah punya standar operasional prosedur di bidang pengamanan. Hanya mungkin untuk yang bersangkutan karena dia dalam masa pengasingan, mendapatkan punishment seperti itu, ya saya pikir pihak keluarga handai tolan juga harus bisa menghormati bahwa kita ini punya aturan. Saya berharap bahwa kita harus tunduk siapapun di dalam kerangka bahwa itu semuanya sudah ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Baik, terima kasih Pak Liberty telah berbagi informasi di Kompas Petang. Liberty Sitinjak, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham, Jawa Barat.